Shalom, salam sabdis. Ketemu lagi dengan channel sayur bening. Market masih merah, ya kan? Ini seperti yang kemarin saya katakan, jangan cepet serok, dia akan turun. Semalam sempat ke 41.000 ya. Ini dia masih di 40. Ini 42.100. Ya. BTC Dominance 39,8, sedikit menguat dia BTC Dominance ini. Kalau dia sedikit menguat, hati-hati juga ini. Kalau dia naik ke 4, something itu altcoin ya akan semakin turun gitu. Ini market belum ini gimana ya kalau dibilang. Saya masih nunggu gitu. Ini market masih perbandingannya gini. Ini di neckline-nya itu ya antara mau jatuh atau mau ke atas ini. Tapi persentasinya ya kalau kondisi begini ini 51% arah ke bawah bear. 49% kalau ada sedikit mukjizat tekan ke atas gitu ya. Jadi makanya market kondisi gini ya, maka kemarin judulnya kan udah saya wait and see gitu. Ini masih wait and see kayaknya. Masih butuh waktu ini dalam seminggu 2 minggu lihat arahnya mau kemana ini. Kalau kita lihat dari daily candle sama weekly candle ya, terutama weekly candle itu saya lihat juga belum ada keputusan. Semua masih nunggu juga karena bulan 1 ini juga banyak ini kan nanti tanggal 20 ya kan. Juga ada pembahasan. Terus nanti tanggal 25-26 ya kalau nggak salah pertemuan lagi FOMC dengan Federal Reserve ya. Jadi market gitu susah. Jadi ya begitu, kalau dia ada tekan ke bawah kita buru-buru kutip serok dikit gitu, harap dia ngeban ya, cari koinnya agak cepat ngeban gitu, cuan tipis lepas ya gitu aja. Terus congrats buat Cardano Army ya, ada geng. Nah itulah saya bilang, saya selalu banyak yang hal aduh gimana ya, waktu kemarin boleh serok saya satu pun saya nggak mau jawab. Kenapa? Saat udah turun kalian takut, waktu $1.12 malah ada yang CL, ketakutan. Katanya ada berita entah dia lihat berita mana saya nggak tahu lah ya, Matic sama Cardano itu akan terdegradasi di bawah 10 besar ya kan. Beragam macam fat lah yang ngejek Cardano itu stable coin atau apa. Nah lihat nih sekarang yang semua merah dia lawan arus ya kan, itu koin begitu nggak pernah ini. Intinya sabar, saya selalu suruh sabar itu ya kan. Nah yang sabar, yang udah cuan Army yang udah ikut lama udah tahu tetap ini, tahu momennya. Nah sekarang cuan lagi ya kan. Begitu udah naik banyak yang FOMO, bisa serok om, bisa ini itu. Saya jawab nggak mau jawab lagi karena saya nggak mau kalau udah naik ini. Kalau waktu kemarin itu merah kenapa kalian nggak beli? Takut. Kebanyakan begitu, lagi merah takut ya kan. Begitu hijau baru mau serok, FOMO, nanti dibanting nyangkut lebih parah ya kan. Makanya saya nggak mau jawab. Jadi saya itu kalian ini sendiri, pokoknya intinya ini di kripto ini kalau udah ke bawah merah kita lihat udah bisa diserok, saya selalu kasih wanti-wanti. Misal kalau bisa serok, nah kita serok. Kalau belum kayak kemarin saya lihat kan, walaupun merah saya ingatkan jangan serok dulu, ini masih bisa turun ya kan. Nah selalu begitu. Jadi selalu kita hati-hati gitu ini. Tapi nggak ada saya kalau udah koin hijau, wow masuk ya kan, sibuk bahas ya kan. Jadi beda kalau kalian masuk di channel saya ini, tidak sama dengan channel-channel lain. Lagi hype dibahas ya nggak pernah mau. Lagi merah saya lihat yang bisa nih masuk ya kan.
Nah, tunggu dia ini. Bukan lagi udah hijau FOMO baru masuk. Itu bukan tipe saya. Om bahas ini, Om nggak begitu. Ya. Nah, jadi congrats buat Cardano yang udah ini, ya kan? Yang sabar, inilah kripto. Kan udah saya bilang itu kripto ini seperti si otong kesiram air dingin, tiba-tiba nyusut, Anda ketakutan. Nah ini sekarang kamu lihat, kalau lihat chartnya Cardano kan lagi ngaceng tuh, hijau tinggi-tinggi tiangnya, ya kan? Lagi ngaceng dia. Udah panas dia, udah mesinnya dibakar panas, ngaceng dia langsung, ya kan? Kan gitu. Nah yang lain ini kesiram air dingin banyak kan kesiram air. Jadi begitu kripto. Intinya pengendalian diri, ya kan, itu. Jadi market begitu masih wait and see ya. Sedikit ya ini bahas ini aja lah. Pertanyaan dari ini yang logis ya, ini saya bahas karena saya nggak mau kalian kejebak dengan entah kalian grup apa, saya nggak tahu lah. Yang Om ada udah beberapa tanya, ini udah mau masuk all season ya. All season dari mana, Tong? All season dari Hong Kong. Ini yang analisnya dari mana ini dasarnya all season? Ini justru orang takut masuk bear ini, ya kayak kondisi ini kita lihat chartnya itu kayak tadi saya bilang 50 bukan 50-50, justru saya nggak mau taruh lebih banyak, saya bilang 51% itu tekanan ke bawah lebih besar daripada 49% mau ke atas gitu. Ini 40 kalau ada miracle, ada pos yang mau pump, tapi mungkin nggak mungkin juga kita lihat dengan kondisi gitu. Banyak ada pembahasan ekonomi, ya kan, dengan inflasi lah begini begitu, pertemuan masih banyak yang wait and see. Jadi dari mana all seasonnya, Tong? Dari Hong Kong gitu. Jadi jangan gampang terima informasi yang kadang ngejebak gitu. Ya, kalau kalian pikir nanti oh ini udah mau all season, nah pas begitu merah serok, ya kan nggak taunya merah tambah dalam lagi, pas kebanting sangkut Anda gitu. Anda pikir all season, oh Anda tunggu bulan depan, 2 bulan depan kok makin turun. Itu hati-hati gitu ya. Ini belum all season. All season itu nggak ada yang bisa pasti tepatnya. Itu cuma perkembangan market, jalurnya lihat, ya kan. Di situ nanti baru kebaca, oh ini udah all season. Nggak ada yang bisa pasti gitu, ya. Nggak ada di dunia ini, nggak ada satupun Anda mau tanya, nggak ada, ya. Yang berani bilang itu ngaco. Jadi Anda jangan kejebak di situ. Terus hal kedua, ini masih banyak yang tanya, yang saya sebut paling malas bahas ini, tapi inilah supaya Anda smart dikit gitu. Jangan gampang dengar informasi gini. Kadang Anda tuh harus pakai otak Anda gitu, bukan terima, harus logis nggak? Anda tanya aja pada diri sendiri saat Anda dapat berita gitu, logis nggak gitu, ya. Misalnya gini, ada yang tanya, Om kabarnya Shiba Inu mau di-pump sampai $1. Kabarnya lagi, ini udah dari berapa bulan, udah banyak. Dulu udah pernah saya bahas, ya kan, pernah saya diserang juga waktu itu Shiba. Sekarang inilah saya kasih satu masukan supaya Anda asal hot otak. Kalau Anda matematik pun kurang, ya kan, nggak apa-apa. Anda kurang pendidikan pun nggak apa-apa, tapi coba sedikit saraf Anda tuh dikasih gerak dikit untuk logika, nggak gitu. Yang Anda bisa bandingkan misalnya, jangankan Shiba yang berapa zero di belakang ya. Doge aja tahun kemarin si Elon Musk mau pump ke $1 itu udah nggak kuat. Siapa lagi yang mau keluarin duit? Dia sampai di 70 sen itu udah berapa puluh billion itu. Ya. Sebab kalau ada yang masih mau, bisa. Kalau mau ke $1 masih bisa Doge. Cuma orang kan siapa lagi mau keluarin duit besar gitu. Ya, karena itu meme gitu. Tapi kalau Anda bilang tahun 2018 aja XRP pernah di urutan kedua dengan market cap-nya itu 110 billion itu. Ya. Jadi
Bisa masuk akal. XRP aja pernah, maka XRP pernah bilang ini mungkin dia ada di SEC, dia kan bahas mungkin trap karena waktu itu saingan dengan Ethereum, nggak tahu lah kita. Tapi jelasnya tahun 2018 aja, saat itu belum banyak yang ngerti kripto, belum sebanyak sekarang, lagi booming tahun kemarin itu, sampai sekarang banyak newbie nih seluruh dunia kan. 2018 saja itu XRP pernah di urutan kedua setelah Bitcoin. XRP itu baru di bawahnya Ethereum, urutan ketiga. Ya, itu market cap-nya 110 billion. Ya, tapi kita bilang overall ini Shiba ini udah banyak yang pernah hitung gitu, ya. Udah pernah dihitung, ya. Saat waktu tahun kemarin lagi hype dia 0,005 sekian itu waktu itu ya, yang hampir Rp1 lah kalau nggak salah, kalau hitung duit Indonesia udah Rp1. Waktu itu, ya, mereka hitung gitu. Bisa nggak ke $1? Nggak mungkin, udah dihitung saat itu. Kenapa? Saat itu, dia 0,0005 sekian waktu itu ya. Dihitung kalau mau masuk ke ini, waktu itu market cap-nya itu 5 waktu dia masuk Shiba itu berapa, 5 billion kalau nggak salah market cap-nya, kalau nggak salah. Jadi dihitung itu ya, dihitung kalau menuju $1 itu total butuh market cap untuk Shiba Inu itu 569,68 atau saya sedikit lupa ya. Saya sekitar kasih gambaran waktu itu saya lihat mereka hitung ya, ada beritanya itu, mereka ini 568 atau 69 triliun US dollar. Itu kalau mau menuju $1. Ya. Nah, anggaplah sekarang di burn, mau mereka kurangi gitu, di burn ya. Itu juga nggak mungkin bakal ke $1 gitu. Karena kenapa? Saya kasih tahu. Market cap ini sekarang yang Bitcoin udah waktu itu bilang mau ke 70.000 lah ya. Ethereum udah ke 4.000, hampir 5.000, 4.700 apa 800 bla bla bla, belum semua altcoin. Total market cap kripto ini baru saat itu 3 triliun. 3 triliun. Total market seluruh dunia dari saham, precious metal, kripto semua digabungkan ya, waktu itu dihitung akhir tahun kemarin bulan 12 itu 98, sekian kalau nggak salah triliun, nggak sampai 100 triliun ya. Itu total seluruh market dunia dari saham, dari ini itu. Jadi coba Anda pikir-pikir, Shiba ini mau ke $1 butuh 550 triliun. Duit dari mana? Ya kan? Jadi yang logika gitu ya. Jadi nggak mungkin. Jangan terima info itu yang harus olah sedikit otak gitu ya. Karena apa? Kalau Anda pernah pegang Shiba, misal Anda yang tanya Shiba ini, Anda udah pernah lihat kemarin 1 sen gitu, udah di 0,00005 sekian, ya. Itu market cap aja udah berapa gitu. Nah, kalau misalnya ini kita hitung lagi, saya jelaskan dikit ya. Andai kata ini memang ada yang mau ini, jadi kalian invest juga tahu target kalian mau kemana ini. Kalian nggak usah muluk-muluk saja ya. Andai kata ya ini bisa, dia sekarang burn banyak yang ini ya, mau anggaplah mereka burn, mereka mau target itu bukan $1. Yang saya dapat berita itu juga bukan 1 sen, 1 penny target mereka. Jadi Anda harus tahu duit juga, duit Amerika itu penny, sen, baru ke dolar gitu ya. Jadi 1 penny itu lebih kurang 1,4 rupiah. Kalau 14.000 gitu. Ya.
Syukur-syukur kalau bisa mereka pump sampai 1 sen, ya. Tapi kalau 1 sen pun juga, ya, maka ini kalau mereka push ke misalnya di ben gitu, ya. Mungkin untuk target-target nanti mereka hitung di pump sampai misal 100 billion gitu, 100 sekian billion mungkin masih mampu karena 2018 saja, ya, 2018 saja itu belum banyak yang masuk, ya, belum banyak newbie semarak sekarang gitu. Itu aja XRP pernah punya market cap 110 billion. Nah, andai kata mau di pump Shiba Inu sampai 1 sen, kita bilang 1 penny aja itu udah besar sekali. Ini dia harus ini mungkin lebih dari di atas 100 billion gitu, ya, market capnya itu harus ada yang ini keluarin duit paus besar yang harus ini. Tapi kemungkinan bisa kalau untuk 1 penny gitu, ya, lebih kurang atau 10 penny lah. Dia sampai 10 penny aja, misalnya 10 penny sekitar, bisa lah 10 penny saja dia gitu sekitar 14 rupiah. Anda kalau yang dulu pegang hold Shiba itu udah sultan juga. Kalau yang masih hold yang lama dulu ini, ya, misalnya bisa dia ini. Jadi nggak perlu 1 sen, 10 penny saja bisa dia ini. Tapi ya itu, siapa yang mau keluar duit sebanyak gitu? Dimainkan. Sekarang 0,0002 gitu, ya. Itu aja 15 billion. 15 billion market, 15,7 billion. Ya. Jadi dengar berita itu jangan ini, Anda nggak pintar matematik pun, tapi Anda cukup lihat garis besar aja. Market cap sekarang ada berapa sih? Itu Shiba Inu market cap-nya berapa? Total market cap kripto ini ada berapa? Mungkin nggak gitu? Sangat simpel. Nggak perlu Anda kali-kali kayak saya bahas, kalau di sekian triliun. Nggak perlu sampai triliun, Anda lihat billion-nya saja, miliar bahasa Indonesia. Billion itu bahasa Indonesia miliar, ya. Di miliarnya aja berapa miliar. Sekarang Shiba Inu, ya kan, 15,7 sekian miliar dolar. Ya, itu 0,00002 40 di depan. Ya. 0,4050 itu di depan. Jadi itu aja. Lain waktu yang gitu-gitu nggak usah tanya saya lagi. Sedikit Anda olah saja, saraf otak Anda dikasih gerak dikit aja, ya, itu udah tahu jawabannya gitu. Oke? Jadi supaya Anda belajar pintar, nggak gampang dengar orang FOMO ataupun lihat-lihat YouTube luar bule-bule tulis bahasa Inggris, oh $1, terus Anda udah bule juga banyak yang bego, ya. Jadi orang Indo jangan lihat orang bule terlalu tinggi, enggak juga. Saya dulu sebelum pensiun saya masih di Inggris, di Amerika, saya jadi head chef gitu, bawahan saya banyak orang bule juga. Apalagi waktu di Inggris, ya, yang bawahan saya ada orang Itali, ada orang Hungaria, ada orang Polandia, ya kan, ada orang Ceko gitu, ya kan, beragam lah, yang Prancis. Jadi ada yang pintar, ada yang bodoh. Semua itu manusia sama. Jadi nggak perlu lihat mereka wow gitu, seolah-olah mereka lebih pintar. Nggak juga. Tinggal kita aja, asal kita punya kemampuan otak kita gitu. Oke, jadi itu aja masukan saya, ya, hari ini, supaya kalian tidak gampang terpengaruh sama berita-berita FUD, dan pakai aja logika gitu, supaya Anda nggak gampang kena berita-berita FUD yang nggak bener gitu. Oke, jadi video hari ini sedikit begitu kasih informasi kalian supaya lebih pintar, ya. Jangan tanya lagi yang gitu-gitu. Buat Shiba Army, ya, jangan, sangat simple jawabannya. Oke, jadi begitu aja. Salam share Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Manuel, haleluya.